Daulah Abbasiyah adalah rentang sejarah yang sangat panjang dari sebuah sistem pemerintahan Islam yang berlangsung selama 524 tahun. Sebuah pemerintahan yang terbilang lama setelah dinasti Turki Utsmani. Daulah ini dengan segala peristiwa-peristiwa besar yang dilaluinya telah mewarnai perjalanan sejarah umat Islam. Sejak mulai berdiri pada tahun 132 Hijriah dan berakhir pada tahun 656 Hijriah, Daulah Abbasiyah telah dipimpin oleh 37 khalifah yang silih berganti menjalankan estafet kekuasaan dengan beragam kepribadian serta kebijakan. Pada masa-masa akhirnya, daulah ini juga bersentuhan dengan perpecahan dan pemberontakan dengan beragam corak serta pola interaksinya. Mengisahkan perjalanan mereka tentu membutuhkan jutaan kata untuk dirangkai, dikemas dalam sebuah narasi panjang serta detail. Tidak cukup hanya dengan satu atau dua buku dengan ribuan ton kertas untuk mencetak, apalagi video dengan durasi hitungan menit. Kendati demikian, sekilas dan pintas perjalanan Abbasiyah pada video ini dirasa cukup untuk pengetahuan sederhana dan ringkas, mulai berdiri hingga keruntuhan. Daulah Abbasiyah yang berpusat di kota Baghdad telah membentangkan sayap kekuasaannya sampai ke Asia Tengah, ke wilayah yang disebut dengan Transoksania. Daulah ini juga masih tetap eksis dalam rentang 5 abad, yang berdiri di wilayah Maghrib atau Maroko dan wilayah lainnya. Abbasiyah berkuasa sekitar 5 abad pada kisaran tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Kekuasaannya dimulai dengan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Abul Abbas As-Saffah terhadap dinasti Umayyah yang telah berkuasa 90 tahun sebelumnya. Rabu 20 Ramadan tahun 132 Hijriah, Damaskus mutlak jatuh ke tangan Abul Abbas As-Saffah, dan 2 bulan kemudian Khalifah terakhir Umayyah dibunuh di Mesir. Imam Ibnu Katsir menceritakan, mereka mengepung Damaskus selama beberapa hari. Kemudian mereka menaklukkannya pada hari Rabu 20 Ramadan tahun itu juga, yakni tahun 132 Hijriah. Mereka membantai sejumlah besar orang, menghalalkan kota selama 3 jam, dan menghancurkan dinding-dinding kota. Mereka juga meluapkan emosi yang terpendam dengan melakukan pembantaian keluarga Bani Umayyah. Bahkan, kuburan para khalifah Umayyah mereka gali, seolah dendam itu ingin terlampiaskan semuanya. Khalifah terakhir Bani Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad, mereka buruh hingga ke Mesir dan dibunuh pada Ahad tanggal 27 Dzulhijjah tahun 132 Hijriah, atau 2 bulan setelah Damaskus dikuasai. Dengan peristiwa itu, Daulah Umayyah di Damaskus praktis telah berakhir. Keluarga Bani Umayyah yang selamat, diantaranya Abdurrahman yang lari ke Andalusia sebagai penyambung dinasti Umayyah yang telah dikuasai Abbasiyah. Di periode kedua Umayyah inilah yang kemudian menjadi pembuka kota Cordoba di Spanyol. Dengan demikian, Abbasiyah tidak berdiri sendiri dalam kekuasaan Islam. Di beberapa generasinya, ada dinasti Umayyah di Andalusia sebagai kelanjutan dari Damaskus, termasuk juga Fatimiyah di negeri Mesir. Sebagai sebuah pemerintahan dengan rentang waktu yang cukup panjang, Daulah Abbasiyah juga mengalami masa keemasan dan masa kegelapan. Pada masa keemasan, khalifah dari daulah ini memiliki peran yang begitu besar dalam ilmu pengetahuan serta peradaban Islam. Di Baghdad misalnya, berdiri Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan yang cukup besar dengan beragam jenis ilmu pengetahuan yang ada dalam jutaan koleksi buku dan manuskripnya. Belum lagi peninggalan-peninggalan dalam bentuk artefak-artefak sejarah yang memberikan gambaran betapa pada masa lalu daulah ini begitu memiliki pengaruh besar dalam dunia keilmuan. Kendati demikian, liku perjalanan Abbasiyah juga tidak jauh dengan kubangan darah ulama saat Mu'tazilah bisa mempengaruhi penguasa. Sejak awal berdiri, Kufah dijadikan ibu kota Abbasiyah,
tetapi kemudian dipindah ke Baghdad oleh Khalifah Abbasiyah yang kedua, yaitu Al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Pembangunan kota Baghdad dimulai pada 30 Juli tahun 762 dan hanya dalam 4 tahun, yaitu pada tahun 766, kota ini telah selesai. Al-Mansur menamai kota ini sebagai Madinatus Salam atau kota perdamaian. Sejak pindah ke Baghdad inilah, Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan yang terus meningkat, hingga Baghdad menjadi saksi masa keemasan dalam sejarah peradaban Islam. Pada masa Al-Mansur, perekonomian juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Jalur dan sumber-sumber perdagangan ditelusuri ke seluruh penjuru dunia. Bersamaan dengan itu, ilmu pengetahuan mulai diserap dari orang-orang Persia, sehingga mereka menempatkan diri sebagai bangsa yang maju dengan peradaban ilmu dan bersaing dengan Yunani. Lalu, pada masa anak Al-Mansur yang bernama Al-Mahdi, Baghdad sudah berkembang menjadi kota metropolitan. Kemajuannya bahkan membuat orang-orang dari tempat yang jauh seperti India dan Spanyol datang untuk kemudian tinggal di sana. Pada masa Al-Mahdi, orang-orang Arab berhasil menemukan barang baru dari Cina, yaitu kertas. Ini adalah penemuan besar yang menopang kemajuan ilmu pengetahuan selanjutnya. Pada masa sebelumnya, di dunia hanya Cina yang tahu bagaimana cara membuat kertas. Lalu, pada tahun 751 Masehi, terjadi perebutan wilayah kekuasaan antara pasukan Abbasiyah dan tentara Cina dari dinasti Tang di Kazakhstan. Pasukan Muslim berhasil memenangkan pertempuran dan menahan beberapa tawanan yang diantaranya ternyata ada yang memiliki keahlian membuat kertas. Dari merekalah ilmu pembuatan kertas didapatkan. Meski sebagai tawanan, mereka diperlakukan dengan sangat baik dan malah diberikan uang untuk mengerjakan cara membuat kertas. Sejak saat itu, orang-orang Islam menjadi bangsa kedua di dunia yang mampu membuat kertas sendiri. Al-Mahdi berkuasa selama 10 tahun, dari tahun 775 hingga tahun 785 Masehi. Dia memiliki 2 orang anak, yaitu Al-Hadi dan adiknya yang bernama Harun ar-Rasyid. Al-Hadi sempat memerintah selama 6 tahun. Kemudian adiknya, Harun ar-Rasyid, meneruskannya sebagai khalifah yang memerintah selama 13 tahun dari tahun 786 sampai tahun 809 Masehi. Dan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid inilah, Baghdad menjadi kota yang tidak ada tandingannya di seluruh dunia. Kemudian, di bawah Khalifah Al-Ma'mun, khalifah ke-7 yang memerintah pada tahun 813 Masehi, dukungan ekonomi terhadap sains sangat meningkat. Salah satu alasan Al-Ma'mun sangat mencintai ilmu pengetahuan, konon berasal dari mimpi yang pernah dialaminya. Dalam mimpinya itu, dia dikatakan telah dikunjungi oleh Aristoteles, di mana mereka berdiskusi panjang tentang hal-hal untuk memajukan ilmu pengetahuan.